umur 35-40 kok susah, terus habis gitu mau menikah gagal gitu ya? kan. Gitu. Rata-rata itu gangguan jin, Mbak, ya, rata-rata. Tisunya aku asmai, bukan tisu biasa. Oh gitu ya, dipakai asma ya? Diasmai agar Ya. supaya jinnya masuk ke tisu ini. Oh gitu. Gitu. Terus habis gitu diambil kan. Semisal nih kayak gini, terus aku ambil gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Merinding Channel Bos, channel yang membahas tentang mitos, tentang spiritual, tentang cerita-cerita legenda, juga yang berbau mistik dan misteri. Oke bosku semua, hari ini saya bersama salah satu wanita cantik ini yang jelas terapis, juga banyak pengalaman tentang misteri. Pokoknya jangan di skip, jangan kemana-mana, yang jelas tonton sampai habis bos. Ini yang jelas pasti seru. Oke bosku, tidak usah berlama-lama lagi. Yang baru gabung, jangan lupa like dan subscribe Merinding Channel ya bos ya. Agar apa? Agar saya bisa lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten yang berbau mistis, berbau mitos, yang jelas, yang bikin kita merinding semua bos. Oke bos, langsung aja. Mbak siapa mbak namanya mbak? Namanya Ike. Oh Mbak Ike. Iya. Mbak Ike ini katanya terapis ya mbak ya? Betul. Itu Terapis. terapis apa aja mbak kalau boleh tahu? Terapis non medis tentunya. Non medis ya? Ya, jadi gangguan-gangguan yang memang di dalam tubuh orang itu, tetapi nggak medis gitu. Oh gitu ya? Gangguan jin. Gangguan jin yang jelas ya? Betul. Wah ini gangguan jin pemirsa, ini yang jelas. Jos ini nanti jangan di skip ya. Oke mbak, apa biasanya apa aja mbak yang jenengan tangani yang apa yang sering gangguan seperti apa? Pertama gangguan, biasanya gini, orang kalau datang ke aku itu pasti konsul dulu, Ya, terus problemnya apa. Heeh. Nah, rata-rata kebanyakan itu orang tersebut kayak susah jodoh gitu kan. Oh gitu ya. Susah Terus? jodoh dalam arti gini, nanti aku tanya dulu, semua itu harus ke realistisnya. Kalau Ya. realistisnya nggak masuk akal, baru datang ke nggak realistis. Oh, Jadi gitu ya? Ya. gitu, harus seperti itu. Gitu. Nah, kalau memang apa itu konsulnya itu memang merasa bahwa ternyata ini nggak medis ya, nah itu baru tak tangani. Seperti apa mbak? Bisa dicontohkan mbak? Jadi kayak gini, umur 35-40 kok susah, terus habis gitu mau menikah gagal gitu ya? kan. Gitu. Rata-rata itu gangguan jin mbak ya? Rata-rata? Ada yang enggak, Ada yang enggak, cuma sebagian besar. Sebagian besar. Terus itu gimana mbak? Cara terapisnya gimana itu? Terapisnya gini, aku deteksi dulu kan. Pertama konsul, Ya. permasalahannya apa, terus dideteksi. Pendeteksiannya nanti ada tahap-tahapnya gitu. Kalau memang pas waktu aku deteksi, memang benar ada gangguan atau ada jin di dalam tubuhnya yang menyebabkan itu. Nah, prosesnya penyembuhan gitu. Nanti Gitu ya? akan tahu orang tersebut kalau memang benar-benar apa namanya gangguan-gangguannya itu memang dari jin, itu orang kerasa gitu. Gitu ya? Ya. Anu mbak, apa ciri-cirinya apa mbak? Kalau orang-orang kena gangguan jin itu seperti apa? Ada nggak ciri-ciri khusus gitu? Dalam arti gangguan jin apa? Sihir Semuanya ya, atau sihir apa? semuanya atau apalah? Ada nggak? Ada cirinya nggak? Ciri-ciri khusus itu seperti ini. Yang nggak signifikan sih, Iya, tapi cuma iya. ada beberapa yang memang pertama orang tersebut itu negative thinking, itu pasti. Oh gitu ya? Jadi orang itu cenderung kayak mental healthy-nya itu terganggu. Kedua, daya konsentrasinya kurang, itu pasti. Gitu ya? Terus habis gitu ya ibadahnya pasti kurang lah gitu. Morat-marit gitu ya? Iya, betul. Gitu. Oke siap. Anu mbak, pernah nggak apa
menangani kasus-kasus selain apa? Selain yang kayak apa? Orang susah jodoh atau orang-orang yang terkena sihir langsung, maksudnya saya kepingin tahu ini kan lagi rame ya Mbak ya, lagi rame masalah apa? Tentang pembahasan tentang santet, sihir itu kan kata mereka sih nggak ada ya. Itu kalau menurut jenengan pribadi itu gimana? Kalau saya pribadi ada, itu pasti gitu kan. Karena di dunia ini kan ada manusia sama jin. Gitu ya. Dan mungkin ada orang-orang yang menganut aliran yang tidak baik atas bantuan jin juga gitu. Gitu ya. Iya. Dan tujuannya untuk merusak orang lain kan gitu. Ya itu kan namanya sihir. Iya. Terus yang paling apa? Yang paling parah atau yang paling serem apa Mbak? Apa yang pernah sampean terapi gitu loh? Saya kepingin tahu. Yang paling serem, pokoknya yang paling bikin merinding lah. Kalau rata-rata sama ya? Sama aja sih. Cuma kan gini, kembali ke orang tersebut. Kalau saya kan terapis nih, jadi ketika terapisnya itu berusaha maksimal, terus yang diterapi juga maksimal, ya hasilnya baik. Tapi kalaupun gini loh, kalau orang tersebut itu kena sihir yang sangat kuat, gitu, tapi kemauannya keras dan bener-bener ingin sembuh, ya hasilnya juga cepat gitu. Gitu. Jadi ya, Mbak, ya? iya, kalau aku ngerasa sih sama aja. Oh gitu. Berarti harus balance ya Mbak ya? Harus balance. Antara jenengan dengan yang di terapis ya? Betul. Dan semua itu kembali ke pasiennya. Kalau pasiennya itu kemauannya keras, terus habis gitu entah itu hubungan dia sama Tuhan itu baik, ya itu menyebabkan cepat sembuh gitu. Gitu. Oke. Jadi saya cuma sebagai ini aja sih, kayak perantara gitu. Jadi saya rasa semua sama. Tidak ada yang berat, tidak ada yang itu pakai media apa Mbak? Kalau tidak ada media apapun. Tanpa media? Tanpa media, cuma mungkin aku butuh tisu, karena tisu itu yang kayak gini. Gimana? Pas waktu penyembuhan ada proses di mana kita nggak boleh nyentuh kulit sama kulit. Oh gitu ya? Ya. Ketika orang tersebut aku obati, terus ada titik di mana aku harus megang. Ya. Tetapi kalau aku megang itu bisa masuk ke aku. Nah, aku butuh tisu agar supaya nggak megang kulit orang tersebut. Ada momen itu. Itu jadi, cewek cowok sama Mbak ya? Cewek cowok sama. Gitu. Gitu ya. Pernah nggak Mbak sampai pindah ke sampean sendiri? Ya itu pernah. Gimana itu Mbak? Ceritakan pernah, Mbak. Itu pasti. Gimana Mbak? Biar ini pemirsa tahu bahwasanya memang benar-benar ada kan gitu loh. Yes. Gimana Mbak? Jadi gini, resiko menjadi seorang terapis itu pasti jinnya masuk ke saya. Nah, itu pasti. Nah, adalah pasti. Nah, itu makanya kenapa saya harus benar-benar hati-hati. Pas ketika memang ada titik yang harus saya pegang, itu jangan sampai tangan kanan saya tuh megang langsung kulit. Gitu. Gitu ya. Atau ketika saya berhati-hati dalam megang, tetapi pas ketika aku mau ngambil, ada yang memang aku harus nggak boleh nafas. Kalau saya nafas, masuk ke area pernafasan saya. Jadi bukan lewat dari kulit, ke pernafasan juga bisa gitu. Nah, itu yang aku sering lengah. Aku hati-hati dalam megang kulit, megang badan orang tersebut, tapi aku lengahnya ketika aku harus nggak nafas, spontan nafas. Nah, itu masuk ke aliran pernafasanku. Oh, berarti jin itu juga bisa masuk lewat pernapasan, Mbak ya? Betul. Bukan biasanya kan rata-rata kan lewat jari jemari apa gitu ya? Iya. Ternyata juga bisa ya, Mbak ya? Masuk ke area pernafasan. Makanya ketika kita megang sesuatu dan di situ ada jinnya, ketika kita menghirup itu bisa langsung masuk ya? Lewat pernafasan gitu. Nah, terus itu saya sering. Kalau sudah masuk gitu gimana, Mbak? Sampean nanganin diri sampean sendiri itu gimana? Saya keluarkan. Tak keluarkan ya dikeluarkan aja. Udah gitu aja. Masalahnya di sini nggak ada contohnya ya, Mbak ya? Nggak ada contohnya apa yang aku untuk diterapis ya? Mengeluarkan itu ada tisu nggak sih? Ada aku di sana tisu, itu. Coba. Minta tisu, Mas.
Nah gini ya contoh. Ya. Nah ini tisu. Ya. Nah ketika saya sadar bahwa itu jinnya masuk ke area pernafasanku gitu kan. Jadi misal gini nih, aku coba megang. saya aja ya. Iya, tangan Ya, coba tangan. gini. Ya. Oke. Oh ini aja. Sini ya. Ini aku kan pegang. Ya. Mestinya kan memang harus megang kayak gini. Harus langsung bersentuhan. Harus bersentuhan. Ya, terus? Ada memang harus bersentuhan gini. Ya. Tetapi kalau aku nyentuh bisa masuk aku. Ya. Jadi aku pakai tisu. Oh gitu Gini. ya. Tisunya aku asmai, bukan tisu biasa. Oh gitu ya, dipakai asma ya. Diasmai agar Ya. supaya jinnya masuk ke tisu ini. Oh gitu. Gitu. Terus habis gitu diambil kan. Semisal nih kayak gini, terus aku ambil gini. Itu aku harus nggak nafas. Tapi biasanya aku Lupa. nafas terus masuk kerasa. Ya. Nah akhirnya aku tuh ngambilnya kayak gini. Nah gini. Oh sambil keluarkan sendiri. Iya, berarti? tak keluarkan sendiri, terus tak ambil. Nah gitu. Biasanya kalau nggak muntah, ya apa itu namanya sendawa. Gitu ya mbak ya. Iya, kayak gitu. Mantap ini. Ini mbaknya ini selain cantik juga grafis. Oke ini bos. Nah ini ada lagi mbak pertanyaan yang sampai saat ini kadang-kadang saya juga berpikir secara gimana ya? Saya pikir secara realita itu kok nggak masuk akal, tapi kan kok ada gitu loh. Apa bener jin itu bisa dimasukkan ke botol? Kan padahal jin itu bisa menembus dimensi apapun. Oke. Itu gimana mbak kalau menurut sampean? Kalau saya pribadi, kan semua orang beda-beda argumen ya. Ya. Kalau saya pribadi bisa masuk ke botol. Bisa ya? Karena saya sering, Oh gitu ya? saya sering masukkan itu ke botol. Kalau Gitu ya, memang Mbak, ya? ada yang harus dimasukkan gitu. Tapi saya memasukkannya itu dari tubuhnya orang, bukan ke Iya, itu. iya. Ada. Tapi itu memang bisa mbak? Insya Allah bisa, tapi botolnya harus diasmai juga. Oh, Bukan gitu botol-botol biasa gitu. Oke. Mantap. Selain apa? Selain itu saya pengen tanya juga mbak, apakah benar apa sihir atau jenis-jenis apa santet yang lagi viral ini ya, itu bisa mengeluarkan sebuah benda, itu benar nggak itu kalau menurut sampean? Maksudnya santet yang gitu. Enggak, maksudnya itu benar apa kiriman Real, yang real benda apa atau hanya jin atau gimana? Kalau menurut sampean ini, menurut pribadi sampean sendiri? Menurut pribadi aku selama ini aku nggak pernah mengobati orang terus orang itu memang disihir terus keluar Ya. barang, nggak ada. Nggak ada ya? Nggak Berarti ini kan real jin mbak ya? Real jin. Nggak, belum pernah mbak ya? Belum, Kalau belum. apa bisa keluar ini ya yang Belum pernah. Mungkin ya, kan saya nggak, bukan saya ya yang itunya. Mungkin di sana memang menggunakan media benda ya terus? dan kayak menyerang orang tersebut. Tapi pas ketika diobati, ya benda itu nggak bakal real keluar Nggak bakal dari wujud ya? Nggak bakal wujud. Jin. Oke mbak, nanti disambung di season berikutnya ya, biar pemirsanya nanti penasaran. Dan biar nanti apa lebih seru lagi, nanti akan saya persiapkan semuanya lah. Mudah-mudahan bisa. Oke mbak Ika, terima kasih banyak ya Terima kasih sudah hadir juga. di Merinding Channel. Sama-sama. Oke bosku semua, sampai di sini dulu. Mudah-mudahan tayangan ini bisa bermanfaat buat kalian semua, khususnya para subscriber dan juga viewer Merinding Channel. Oke bos, salam merinding. Di sini. Ya, di dahi sini ya. Dan yang lebih hit lagi di area itu V kalau Wah. perempuan. Itu gimana itu? Nah itu makanya aku juga Nah nggak ini tahu. saya pingin mbak, ini kan memang sekarang ini kan apa media sosial kan lagi marak ya mbak ya. Itu saya kalau tahu masalah susuk di area itu di V itu tadi, itu memang dari dulu kan memang ada. Iya, Dan itu memang banyak pelakunya mbak. banyak sih. Banyak sekali kan ya Iya. pelakunya.